Udah nih, jadi aku mau membahas sekilas tentang kombinasi versus pemutasi. Ntar kita buka dulu, wait, browse. Oke, jadi peluang itu tuh ada dua jenis. Ada yang kombinasi, ada yang permutasi. Nah, ini aplikatifnya itu juga pasti beda aplikatifnya. Nah, kebetulan di sini aku buat benchmark itu pakai web dari Zenius. Nah, ini kamu nanti aku bakal share si linknya. Nanti aku kirim ke WA buat kamu kalau mau scrolling-scrolling silahkan sambil lihat videonya nggak apa-apa. Jadi, perkombinasi sama permutasi itu tuh ibaratnya kalau bisa kamu mau cari peluang, itu kamu harus lihat dulu soalnya itu bentuknya kombinasi atau permutasi. Karena buat hitung peluang ada dua jenis. Kita lihat dulu jenis soalnya yang kombinasi atau permutasi. Nah, tapi bedanya apa sih? Jadi kalau di sini itu disebutin kalau kombinasi itu tuh urutan nggak diperhatikan. Tapi kalau permutasi itu urutan harus diperhatikan. Jadi ibaratnya kalau yang kombinasi itu biasanya ngacak. Kalau ini tuh yang biasanya berurutan. Ada timer, wait. Yang berurutan. Nah, contohnya kayak gimana? Ini ada beberapa contohnya, mungkin aku jelasin sepintas aja. Kayak misalnya milih tim, kelompok, baju, mata pelajaran, daftar makanan. Biasanya itu di sini yang kayak ibaratnya milih acak, kayak misalnya milih kelompok dari 10 orang, itu dibentuk satu kelompok dengan isinya 6 orang. Kayak itu kan bisa ngacak gitu ya. Terus ngambil beberapa anggota dari grup. Satu grup ada 100 orang, kamu ngambil dua, bebas yang mana aja. Nah, itu kan sebenarnya ngacak bebas gitu. Nah, terus kalau misalnya permutasi, kalau kamu lihat polanya, itu tuh dia biasanya ada urutannya. Nih, misalnya nyusun orang, nomor telepon, angka warna. Kayak misalnya nomor telepon ya. Nomor telepon tuh kan kayak urutannya harus diperhatiin ya, biar apa ya, biar ibaratnya nggak ada yang keulang gitu. Terus habis itu kayak misal ngambil pemenang secara berurutan ada juara satu, dua, tiga. Nah, mungkin ini akan lebih kebayang kalau misalnya pakai soal. Jadi kita langsung aja ke soal. Intinya kalau kombinasi itu biasanya ngacak, kalau permutasi itu biasanya berurutan gitu. Oke. Nah, pertama ada soal, nah kita bahas yang permutasi dulu ya. Nah, permutasi itu tuh biasanya ada beberapa tipe. Yang satu itu unsur berbeda atau NPR gini lah nulisnya. Kalau unsur yang berbeda itu tuh contohnya kayak gini. Nah, jadi dia tuh mau ngambil dua. Bentar. Rumus dasarnya tuh gini. N, P, R. N faktorial, N dikurangin R faktorial. Nah, konsepnya gimana? Jadi di sini ada kotak. Satu kotak ini isi ada tiga bola dengan warnanya beda-beda. Nah, ini pengen ngambil ibaratnya pengen ngambil dua apa sih namanya dua bola yang warnanya tuh pengennya beda gitu. Jadi kayak jangan ada yang sama. Misal kayak udah ngambil kuning hijau terus keambil lagi kuning hijau. Jadi itu tuh nggak boleh apa sih namanya nggak boleh keambil lagi gitu. Jadi ini pengen berurutan biar gimana caranya dia ngambil dari satu kotak yang ada tiga bola dengan warna berbeda. Dia pengen setiap dia ngambil dua itu tuh nggak keulang gitu karena kayak ibaratnya konsep gini tuh ibaratnya nggak boleh keulang itu jadinya kita anggapnya dia eh, berurutan gitu berurutan dan unsurnya berbeda makanya pakainya yang permutasi NPR gitu. Nah ini N-nya tuh 3, R-nya itu tuh 2 karena dia ngambil 2 jadi 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial jadi ini hasilnya 6 percobaan dan ini hasilnya. Oke, mungkin ini sepintas dulu. Terus habis itu yang kedua ada eh wait. Oke, ini ada contoh soal deh.
Mungkin kalau yang tadi agak susah, kalau misalnya yang tadi agak susah dipahamin, ini aku coba jelasin satu contoh soal. Nah, di sini ada contoh, ada anak Andi, Budi, Cecep. Dia tuh ada 3 kursi. Nah, ini kalau misalnya mereka mau ngedudukin ini, kan ibaratnya pasti ada urutannya kan? Maksudnya kayak si ini harus duduknya di yang sini. Ini duduknya di yang sini. Ini duduknya yang di yang sini. Atau misal ini duduknya di sini, ini duduknya di sini, ini duduknya di sini. Nih, gitu kan. Jadi ibaratnya kamu tuh kayak bayangin aja dulu soalnya, terus kamu bayangin itu tuh kira-kira perlu urutan atau enggak. Nah, ini perlu urutan karena biar apa? Perlu urutan biar nggak ngedudukin tempat yang sama. Misal C udah duduk di sini, terus B duduk di sini juga kan nggak bisa kan? Jadi ini ibaratnya perlu urutan. Nah, langsung aja kita pakai rumus yang tadi N P R N N gini. N-nya apa? N-nya jelas-jelas 3 karena ada 3 A, B, C. Nah, terus 3 masukin lagi ke sini. R-nya apa? R-nya itu kita ambil 3 kursi juga. Jadi di sini 3. Nah, akhirnya 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3. Jadinya hasilnya adalah 6 gitu. Oke, jadi intinya kamu gambar dulu aja si konsepnya. Terus kamu bayangin itu kira-kira perlu urutan nggak? Kalau misalnya perlu urutan, ya udah berarti kita pakai rumus permutasi. Terus kalau misalnya unsurnya tuh beda-beda, ya udah langsung aja pakai rumus yang ini. Nah, berarti bisa dong kalau misalnya unsurnya sama, bisa kita masuk ke yang kedua, permutasi dengan unsur sama. Oke, permutasi unsur sama itu konsepnya mirip. Cuma ada beda rumus sedikit. Rumusnya langsung kita tulis aja di sini ya. Wait, mana rumusnya? Gini deh rumusnya. N, P, R1 atau R2 atau R3 sampai Rn sama dengan N, R1, R2, R3. Gitu deh. Nah, ini maksudnya gimana? Ini mirip sama yang tadi, cuma bedanya kalau yang ini, ya kalau tadi kan misalnya kita tadi A, B, C, dia mau masuk ke 3 kursi. Nah, ini A, B, C ini tuh beda-beda kan? A, B, C orangnya beda gitu. Nah, kalau permutasi unsur yang sama, dia itu pasti ada yang samanya dari soal yang dikasih. Misalnya, contohnya kayak gini. Nih, contohnya ada nih, wait. Contohnya ada urutan huruf. Ini contoh soal ya. Contoh soal. Ada huruf A, B, A. Tentukan variasi permutasi dari susunan huruf tersebut. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada 2 huruf yang sama. Ya enggak? Kalau misalnya huruf ini sama, misalnya kita taruh B, A ini ke sini, A ini ke sini, A. Terus kita tulis lagi, B, yang ke depannya yang pertama A ini. A, terus itu tuker ini. Hasilnya sama kan? Nah, ini adalah contoh yang kalau misalnya permutasi sesuai urutan, dia bakal ada unsur yang sama. Kalau misalnya kamu lihat soal kayak gini, permutasi unsur yang sama, kamu langsung pakai rumus ini. Oke, itu cara nyelesainnya gimana? Jadi, kita pakai rumus permutasi unsur sama. Jadi kan hurufnya ada A, B, A. Kita masukin ke rumus ini, N, P, R, itu N-nya 3 jelas. Nah, R itu maksudnya apa? R itu adalah ibaratnya jumlah huruf yang sama. Misalnya apa? Dari A, B, A ini, yang sama huruf apa? Huruf A itu ada sama, ada 2 huruf. Berarti R1 itu ada 2. Jadi di sini masukinnya 2. Terus ada R2, R3-nya enggak? R2 sama R3 itu huruf lain yang ada samanya juga. Huruf lain apa? B. B dia apakah lebih dari 1? Enggak.
Karena B nggak lebih dari satu, ya udah yang masuk rumus yang A aja. Gitu. Kalau misalnya di sini C, C misalnya ya. Nanti itu berarti bisa jadi, bisa lagi, misalnya C ada 3 kali ya. C, C, C. Itu bakal bisa di sini C 3 gitu. Jadi tergantung di soal itu ada apa aja yang sama. Terus nanti kamu hitung. Nah eh ini tadi 3 cuma buat contoh doang. Dihitung, ini hasilnya adalah 3. Ada 3 cara. Gitu. Semoga kebayang ya bedanya. Terus, yang ketiga, ada permutasi siklis. Permutasi siklis. Nah, kalau permutasi siklis itu gampang banget sih. Jadi kalau permutasi siklis itu pasti kayak siklis tuh kan sik- siklis tuh suatu lingkaran lah, lingkaran atau enggak kayak rantai yang terhubung satu sama lain. Jadi kalau misalnya permutasi siklis itu biasanya dari soalnya udah ketebak dia antara kursi duduk atau apa yang ibaratnya dia sifatnya muter gitu. Nah, contoh ini rumusnya rumusnya dulu ya. Rumusnya adalah P N dikurangin satu kayak gini rumusnya. Ini rumusnya. Biasanya itu kalau misalnya soalnya muter gitu. Kayak misalnya kursi duduk atau enggak kayak misalnya enggak harus kursi duduk sih, tapi konsepnya kayak misalnya duduk di kursi itu orang-orangnya harus nurut gitu. Berapa bisanya gitu. Jadi dia bakal muter. Nah, itu ada yang siklis. Bisa juga bukan kursi, misal sekedar kayak bergandengan tangan, misal ada orang bergandengan tangan membentuk lingkaran gitu. Itu siklis juga gitu. Konsepnya masih sama gitu. Semoga ngerti. Nah, rumusnya ini kita langsung aja pakai contoh. Ini jujur lebih gampang. Misalnya di sini ada eh 3 ya. Ini kan ada 3 ya. Ceritanya ada 3 A, B, C. Dia pengen duduk dengan apa sih namanya urutannya gitu bisa kayak gimana. Nah, itu langsung kita tulis aja karena 3 orang berarti ya si peluangnya adalah 3 dikurangin 1 faktorial berarti 2 faktorial. Kalau misalnya ada 4 orang ya udah peluangnya 4 dikurangin 1 faktorial 3 faktorial. Kalau misalnya ada 10 orang gimana? Kalau misalnya ada 10 orang berarti 10 kurangi 1 9 faktorial. Kayak gitu sih, itu gampangnya kayak gitu. Jadi intinya, kalau misalnya yang permutasi itu, urutannya tuh berpengaruh gitu. Bedanya sama yang kombinasi apa? Kita langsung ke kombinasi. Kok gini? Nah, oke, kombinasi kan kemarin kita udah sempet bahas ya di les. Kamu coba lihat-lihat aja soal yang kemarin. Sebenarnya soalnya udah aku hapus. Kalau kombinasi, dia tuh nggak peduli urutan gitu. Kayak misal, nih, kayak misal kayak gini ya. Ada soal yaitu Adi, Budi, Cecep, dan Dani. Terus itu diminta 3 orang secara bebas. Siapa aja? Nah, kalau ini ibaratnya kayak dari sekumpulan orang, kamu tuh bebas ngacak ngambil siapa aja. Nah, kalau misalnya kayak kayak gini, ya udah langsung pakai rumus kombinasi. Rumus kombinasi contohnya adalah nih, N, CR. Ini kemarin kita udah bahas rumusnya ya, jadi kita langsung masukin rumus aja ya. Karena diambil 3 orang, ya udah berarti rumusnya itu ini kan 4, ini 3 ya diambil 3, 4, 3, 1 gitu. Berarti kan ini 1, 2, 3 ada 4 cara. Begitu. Oke. Hmm, ada soal lagi nggak ya? Nah, misal soal yang ini. Dari 7 peserta hanya diambil 3 peserta terbaik. Kalau misalnya diambil 3 peserta terbaik,
Bukan. Soal, bentar, bentar, bentar. Oh, ini soalnya pilihan, jangan yang ini deh. Oh, oke. Nah, ini, oke, ini kita ada latihan soal sedikit. Kombinasi dalam soal ini kira-kira yang mana? Jadi ada pilihan A, B, C. Nah, ini mana yang kombinasi? Ini kamu ingat ya, kalau misalnya kombinasi itu dia nggak peduli urutan. Kalau misalnya permutasi, dia peduli sama urutan. Kombinasi yang benar dalam pernyataan berikut ini adalah A. Ada 10 jenis menu makanan tapi cuma ada 6 yang bisa dipilih. Kombinasinya adalah 220 variasi. Apakah ini kombinasi? Betul. Ini adalah kombinasi. Kenapa? Karena kamu bebas milih dari 10 makanan, 6 tuh kamu 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 bayangin aja kamu jadi orang yang ada di dalam situ deh. Kamu ngeliat 10 makanan terus kamu dibebasin pilih 6. Apakah kamu akan merhatiin urutannya? Enggak kan? Asal ambil aja ya udah. Berarti itu adalah kombinasi. Yang kedua, dari 7 peserta cuma diambil 3 peserta terbaik. Kombinasinya adalah 35 variasi. Kalau 3 peserta terbaik, berarti itu kan mungkin apa ya, berdasarkan nilainya, berdasarkan urutannya gitu kan. Nah, misalnya kayak siapa yang paling cepat atau segala macam. Nah, itu berarti ada urutannya kan. Kalau misalnya itu ada urutannya, berarti itu bukan kombinasi, tapi permutasi. Yang nomor C, N unsur adalah 8 dan R unsur adalah 7. Hasil kombinasinya adalah 65. Kalau ini bukan ngebedain kombinasi dan permutasi sih. Kalau ini itu dia lebih ke uji pernyataan. Jadi kayak misalnya kombinasi ya, kombinasi 8 7. Berarti kan sini 8 7 1 gitu. Itu harusnya adalah hasil kombinasinya 1 2 3 4 5 harusnya hasil kombinasinya tuh bukan 65 sih, harusnya hasil kombinasinya itu 8 gitu. Begitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kabari aja, chat juga nggak apa-apa. Mungkin akan lebih jauh kebayang kalau misalnya sambil latihan soal. Tapi ingat aja konsep dasarnya, kalau kamu bayangin aja kamu yang ada di posisi si sikonnya gitu. Kalau misalnya kamu itu nggak perlu memperhatikan urutan, itu kombinasi. Kalau misalnya kamu perlu memperhatikan urutan, itu permutasi. Dan permutasinya itu bisa dibagi jadi 3. Bisa juga permutasinya yang unsurnya beda semua. Bisa juga permutasinya yang ada unsur yang sama. Bisa juga permutasinya permutasi siklik. Kalau permutasi siklik itu gampang, kayak kamu dari soalnya kelihatan ada lingkaran yang muter atau enggak alur yang muter gitu. Bisa kursi, bisa orang gandengan tangan, macam-macam. Gitu. Sekian.